Pemirsa, kembali Anda menyaksikan Kominfo Newsroom. Pemirsa, Otorita Ibu Kota Negara Nusantara terus menghimpun dukungan dari internasional untuk keberlanjutan pembangunan. Selain kerjasama dengan beberapa perusahaan dan perguruan tinggi luar negeri, juga memperkenalkan proyek ibu kota baru kepada organisasi di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara terus dilakukan dan mendapat dukungan dari berbagai kalangan, mulai dari minat investasi dari dunia usaha atau swasta hingga menggait dukungan dari organisasi internasional. Kepala Otorita IKN Bambang Susantono menyatakan, organisasi internasional yang turut mendukung pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara diantaranya Economic and Social Commission for Asia and the Pacific, Food and Agriculture Organization, International Labour Organization, International Organization for Migration, United Nations Development Program, United Nations Environment Program, United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. Selanjutnya, United Nations Population Fund, United Nations Habitat, United Nations International Children's Emergency Fund, United Nations Industrial Development Organization, United Nations Office for Project Services, dan United Nations Women. Bambang mengungkapkan untuk membangun sebuah kota baru memang memerlukan dukungan dari banyak pihak termasuk dari organisasi internasional. Selain itu, pembangunan IKN juga memperhatikan prinsip dan norma mendasar, baik dalam tata ruang, pelestarian lingkungan hingga pemberdayaan masyarakat. Menurutnya, perhatian dari organisasi internasional penting untuk membantu menghadirkan penerapan teknologi dan berbagai pengetahuan dalam membangun kota yang baru. Bahwa Indonesia adalah salah satu dari referensi dunia, iya, nanti disebutkan oleh UN Resident Coordinator. Tentunya hal-hal tersebut yang akan menjadikan kita lebih maju lagi, lebih kuat lagi, bertransformasi ke depannya. Informasi lainnya pemirsa, anggaran Kemendikbudristek hingga 6 November 2023 telah terrealisasi sebesar Rp60,73 triliun atau 72,41% dari pagu tahun ini. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim saat raker bersama dengan Komisi 10 DPR Republik Indonesia. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim menyatakan, anggaran Kemendikbudristek Republik Indonesia hingga 6 November 2023 telah terrealisasi sebesar Rp60,73 triliun atau 72,41% dari pagu pada tahun ini Rp83,87 triliun. Mendikbudristek Nadiem memperkirakan anggaran Kemendikbudristek untuk tahun ini akan terserap hingga 96% pada akhir tahun nanti. Kemendikbudristek ini terus berkomitmen untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan anggaran 2023 secara optimal. Sampai dengan 6 November tahun ini, realisasi Kemendikbudristek sebesar 72,41%, tetapi diperkirakan realisasi anggaran pada akhir tahun akan optimal pada angka 96%. Menteri Nadiem menjelaskan, belanja yang paling memerlukan perhatian adalah belanja modal karena dalam pelaksanaannya mengalami kendala, yaitu pada aspek data dukungan dan pemblokiran anggaran. Sementara secara rinci, realisasi belanja pegawai sebesar Rp19,23 triliun dari pagu Rp24,45 triliun, belanja barang Rp20,96 triliun dari pagu Rp31,43 triliun, belanja modal Rp2,36 triliun, dan belanja bantuan sosial Rp18,16 triliun yang disalurkan oleh Sekretariat Jenderal. Meski demikian, Mendikbudristek memastikan untuk realisasi pada program prioritas Merdeka Belajar akan tetap optimal hingga akhir tahun anggaran, sehingga kualitas pendidikan di Indonesia tetap terjaga. Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek Soeharti menjelaskan, pelaksanaan berbagai program prioritas Merdeka Belajar semakin membaik seperti diantaranya program Indonesia Pintar, yang kini telah diterima oleh 10,56 juta orang dari target 17,92 juta orang. Selain itu, mahasiswa penerima KIP kuliah mencapai 720.358 orang dari target 913.636 orang, serta mahasiswa penerima beasiswa afirmasi pendidikan tinggi sebanyak 5.776 orang dari target 7.417 orang, dan siswa penerima afirmasi pendidikan menengah sebanyak 4.242 orang dari target 3.048 orang. Kami laporkan terkait dengan pelaksanaan program prioritas Merdeka Belajar di Kemendikbudristek.
untuk terkait dengan pembiayaan pendidikan, program PIP, KIP, ADEM dan ADIK ini sesuai dengan rencana. Sekarang tinggal melakukan penyelesaian tahap yang kedua sampai bulan Desember nanti. Pemirsa, pemerintah melalui Kementerian Kesehatan menyoroti kenaikan jumlah kasus penyakit cacar monyet di Indonesia. Budi Gunadi Sadikin mengaku memperluas jangkauan tracing hingga pemberian obat dan vaksin. Dalam rapat kerja bersama Komisi 9 DPR RI di Jakarta, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin melaporkan kasus cacar monyet atau monkeypox di Indonesia semakin meningkat. Hingga 6 November 2023, Kemenkes mengungkapkan terdapat 34 kasus terkonfirmasi cacar monyet sejak kasus teridentifikasi di 13 Oktober 2023. Secara rinci, kasus monkeypox tidak hanya tersebar di DKI Jakarta, beberapa kasus kerap ditemukan di Provinsi Banten hingga Jawa Barat yang menyasar kelompok LSL, biseksual, dan heteroseksual. Ini tahun lalu naik di seluruh dunia, monkeypox ini. Indonesia cuma kena satu imported case dari Singapura. Tapi yang sekarang di Jakarta itu udah penularan lokal. Penyakit ini sensitif. Kenapa? Karena terjadi di segmen khusus yang suka sensitif. Kalau kita diskusikan itu LSL ya. Di kesempatan itu, Menkes Budi Gunadi Sadikin mengaku telah menyiapkan beberapa tindakan preventif agar penyebaran cacar monyet tidak meluas. Mulai dari memperluas jangkauan tracking hingga pengadaan obat dan vaksin, yakni sebanyak 1.008 botol Vekofiribat dan 4.500 vaksin. Dikutip dari rilis resmi Kementerian Kesehatan, vaksinasi monkeypox akan menyasar terutama pada populasi yang paling berisiko dalam 2 minggu terakhir melakukan hubungan seksual berisiko dengan sesama jenis atau tanpa status ODHIV. Pemberian vaksin tersebut dilakukan mulai tanggal 24 Oktober 2023 dengan jumlah sasaran sekitar 447 orang. Vaksinasi diselenggarakan di fasilitas pelayanan kesehatan yang ditunjuk oleh Dinas Kesehatan DKI Jakarta, yakni Klinik Karlo, serta puskesmas yang berada di wilayah Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, Jakarta Timur, dan Jakarta Barat. Ini ada vaksinnya. Kita kalau dulu pernah dikasih cacar relatif terproteksi. Tapi cacar sempat diberhentikan tahun berapa ya Pak Maksi ya cacarnya? 80. Jadi yang lahirnya sesudah tahun 80 masih punya resiko. Kalau kayak saya sama Pak Maksi yang bentar lagi lansia itu aman. Karena dulu kita diimunisasi cacar. Tapi yang belum diimunisasi cacar, yang lahirnya tahun 80 ke bawah, itu masih ada risiko. Oleh karena itu kita sudah siapkan vaksinnya, tapi vaksin ini kan ini penularannya khas, nggak mudah menular Bapak Ibu. Menularnya itu sama seperti HIV. Harus ada hubungan seksual. Jadi kita akan kasih lebih benar-benar vaksinnya nggak ke semua orang, tapi ke kelompok-kelompok dengan faktor risiko khusus. Kementerian Kesehatan mencanangkan imunisasi hepatitis B untuk tenaga medis dan tenaga kesehatan di Indonesia. Sebanyak 500.000 baik dokter dan tenaga kesehatan ditargetkan akan mendapatkan suntik vaksin hepatitis B hingga bulan Maret 2024. Menteri Kesehatan Republik Indonesia Budi Gunadi Sadikin pada Rabu 8 November 2023 membuka acara pencadangan imunisasi hepatitis B untuk tenaga medis dan tenaga kesehatan di RSUD Tangerang. Pembukaan tersebut diikuti juga secara hybrid oleh provinsi lainnya di Indonesia. Kementerian Kesehatan menargetkan sebanyak 500.000 baik dokter dan tenaga kesehatan akan mendapatkan suntik vaksin hepatitis B hingga bulan Maret 2023. Dirjen P2P Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyebutkan infeksi virus hepatitis B merupakan masalah kesehatan di dunia maupun di Indonesia. Tenaga kesehatan merupakan kelompok berisiko tinggi untuk tertular dan menularkan virus hepatitis B. Oleh karena itu, pemberian imunisasi hepatitis B pada tenaga kesehatan merupakan upaya yang efektif dalam mencegah penularan hepatitis B di antara tenaga kesehatan maupun kepada pasien. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan ini juga tentu teman-teman di provinsi lain yang ikut virtual sesudah launching ini akan melakukan juga imunisasi yang sama di provinsi masing-masing, dan kami harapkan kegiatan ini kami beri waktu sampai Februari atau Maret tahun depan Pak Menteri. Target kami Maret tahun depan
seluruh tenaga kesehatan itu bisa diimunisasi hepatitis B. Ya. Pemberian vaksin hepatitis B ini dilakukan secara gratis dan seluruh pembiayaan akan ditanggung oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Nantinya, pemberian imunisasi hepatitis B dapat dilakukan di masing-masing fasilitas kesehatan, baik pemerintah maupun swasta secara mandiri. Mudah-mudahan dengan inisiatif ini kita bisa membereskan masalah risiko kanker hati, bisa mengurangi derajat kematian dari kanker. Ini saya baru tahu yang kedua tertinggi sesudah paru. Dan saya mau khususnya bukan dilakukannya itu di sisi promotif preventifnya, baik dari sisi tindakannya, ya, tindakan preventifnya maupun juga deteksi dininya, seperti yang saya sebutkan tadi. Nah, saya minta Bapak Ibu coba mensosialisasikan ini sebanyak-banyaknya agar teman-teman di seluruh tenaga kesehatan, tenaga medis bisa menjelaskan ke masyarakat, supaya masyarakat bisa datang ke puskesmas untuk deteksi dini. Karena ketahuannya lebih dini, semua penyakit penanganannya lebih murah dan juga kualitas hidupnya lebih baik. Pemirsa tetaplah bersama kami karena usai jeda kami akan kembali dengan segmen dialog.